Pemuda berjubah putih itu bertarung melawan Luming selama puluhan ronde, tetapi tetap gagal menang. Inikah kekuatan pamungkasmu? Aku sudah melihat kekuatan tubuh roh kuno bersirah ungu. Ayo kita akhiri pertempuran ini. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, lalu embusan napas panjang menghembus. Kekuatan tempur 5 kali lipat. Sekarang, ketika Luming mengaktifkan 5 kali kekuatan tempur dari kode perang, ia dapat mengendalikan probabilitasnya hingga 1/10. Setelah mengaktifkan 5 kali kekuatan tempur, kekuatan Luming melonjak lagi. Boom! Namun, kali ini, tubuh lawan bergetar hebat, dan tubuhnya yang setinggi 10.000 meter terus mundur, membuat seluruh gunung Xiaofeng terkejut. Bagaimana mungkin? Pemuda berkaus putih itu meraung dengan raungan yang luar biasa. Luming belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempurnya saat ini telah melampauinya. Itu masih 5 kali lipat kekuatan tempur raja, tetapi kekuatan tempurnya lebih darinya, yang membuatnya agak sulit diterima. Sudah kubilang, tidak ada yang mustahil. Suara acuh tak acuh Luming terdengar dan melancarkan serangan dahsyat ke arah lawan. 6 jenis seni rahasia asli, di bawah berkah kekuatan ilahi yang tak henti-hentinya, selalu berada di puncak kekuatannya, setiap gerakannya dapat menghancurkan sebuah planet. Pemuda berjubah putih itu dikalahkan, dan ia terdesak sesaat. Ia hanya memiliki kekuatan untuk bertahan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sentuh, salah satu dari mereka dengan ceroboh tersapu di bahu oleh tombak tiran itu, tiba-tiba sisik ungu beterbangan, daging dan darah beterbangan, dan bahu lawannya pecah berkeping-keping. Ayo, bantu aku. Ayo bunuh orang ini. Akhirnya, pemuda berjubah putih itu sedikit panik dan berteriak pada pemuda lainnya. Bunuh. Pemuda lainnya itu sangat tegas dan langsung menghabisi Luming. Jika kau ingin menang lebih banyak, apa kau sudah meminta kami? Ayo pergi. Tianxing dan Suiku berteriak dan bergegas ke pemuda berjubah putih kedua. Pergi. Pemuda berjubah putih kedua berteriak dingin dan mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi binatang buas. Ini juga sejenis dewa primitif. Ia berwujud binatang buas, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Ia menampilkan dewa primitif ini, dan tingginya mencapai 10.000 meter. Jelas, ia tidak kalah dengan dewa kuno berbaju ungu milik pemuda berjubah putih sebelumnya. Tianxing dan Suiku tidak berani lengah, tetapi juga menyerbu untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Boom, boom, kedua belah pihak saling melancarkan beberapa serangan, tetapi garis surgawi dan air dikalahkan, dan tubuh mereka mundur berturut-turut. Meskipun pihak lain juga merupakan Raja Dewa 7, tetapi kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari pemuda berjubah putih pertama, bahkan jika Tianxing dan Suiku bergandengan tangan, mereka sulit untuk dilawan. Kita hanya perlu menahannya. Ketika pemimpin menang, kita akan kembali untuk membantu kita. Surga mengirimkan suara keku. Bagus, jika kau tidak punya waktu untuk menghadapi pihak lain, kau tidak dapat memanfaatkan pertahanan pihak lain. Saat ini, Luming telah mencapai keuntungan menyeluruh, dan pemuda berjubah putih pertama terus-menerus mundur. Yin Yang Sentong, Luming mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan murid Dewa Yin dan Yang dan mengubahnya menjadi serangkaian rune Yin dan Yang. Dia muncul di sekitar tubuh pihak lain dan berputar ke arah pihak lain, dan dia ingin mengunci pihak lain. Raung, pihak lain meraung dari para dewa kuno dan membombardir mereka dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menghancurkan rune Yin dan Yang. Namun, Luming mengendalikan 6 jenis seni rahasia asli dan telah membunuh mereka. Sentuh. Pintu dominasi ditekan di kepala pihak lain, yang membuat pihak lain terhuyung, hampir jatuh, dan hampir meledakkan kepalanya. Kemudian seni rahasia asli lainnya berturut-turut meledak, pihak lain berteriak, tubuh terluka di banyak tempat, dan terus-menerus berdarah. Pada saat yang sama, rune Yin dan Yang saling melilit tubuh masing-masing. Di bawah upaya penuh Luming untuk merangsang rune Yin dan Yang, kekuatannya sangat menakjubkan. Bahkan sisik ungu dari baju besi ungu kuno sulit untuk dilawan. Mereka harus dipotong menjadi beberapa bagian. Pemuda pertama dengan jubah putih berjuang, tetapi itu sia-sia. Serangan Luming berikutnya terus jatuh. Puff, puff. Akhirnya, pihak lain tidak dapat melawan, tubuh dipukuli menjadi beberapa bagian, tetapi tidak mati, mata penuh kepanikan. Hentikan, kalau kau lepaskan aku akan lepaskan. Pemuda pertama berbaju putih itu berteriak. Masa lalu biarlah berlalu, hehe. Luming mencibir dan menyerang. Beraninya kau, aku orang Fengyun Mountain Cloud Tianmeng. Beraninya kau membunuhku, kalian semua ingin mati. Pemuda berjubah putih itu meraung dan keluar dari aliansi Mountain Yuntian yang terkenal untuk mengancam Luming. Namun Luming terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan pihak lawan dan terus menyerang. Sentuh. Pada pukulan terakhir, pintu utama membentur kepala lawan, dan lawan menjerit tak berdaya. Kepalanya pecah dan jatuh tersungkur. Jika kau berani membunuh orang-orang kami di aliansi awan dan langit, kau mencari kematian. Pemuda berjubah putih kedua melihat pemandangan ini dan meraung marah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memukul mundur Tianxing dan Suiku, dan membiarkan tubuhnya yang terentang melawan. Ia hendak melarikan diri. Dengan kekuatan orang ini, Tianxing dan Suiku tidak dapat saling menghentikan. Namun, karena Luming telah membunuh satu orang, akankah ia membiarkan yang kedua pergi?
Jika lawan benar-benar pergi, diperkirakan mereka akan benar-benar menghadapi pembalasan dendam. Karena kau di sini, tinggallah. Lu Ming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari untuk mengejar lawan, lalu menikamnya. Tembakan ini, Lu Ming meminjam kekuatan bola. Lu Ming tidak bisa membiarkan lawan lolos. Karena itu, ia tidak perlu bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tidak baik jika ia lolos oleh lawan. Zizi, serangkaian kilat menyambar dari ujung pistol, melesat melintasi kehampaan dalam sekejap, membunuh pemuda kedua berjubah putih dengan kecepatan yang mencapai ekstrim. Pemuda berjubah putih, yang tak bisa melarikan diri, langsung tersambar petir. Ia menjerit, asap memenuhi sekujur tubuhnya, dan hampir berubah menjadi kokain. Tubuhnya terbanting dan jatuh ke tanah. Lu Ming melangkah maju, dan pria itu bergerak dengan pistolnya. Sejak saat itu, alis pria itu menembus dan langsung membunuhnya. Dengan cara ini, kedua jenius Feng Yun Mountain Cloud Tianmeng semuanya tumbang. Mati, orang-orang lain di Liga Naga melihat pemandangan ini, dan wajah mereka berubah. Mereka ketakutan sekaligus bermartabat. Lu Minghua kembali ke wujud aslinya, melambaikan tangan, dan cincin penyimpanan mereka berdua disimpan. Kedua orang ini dari Mingshan. Apakah masih ada dewa primitif yang tersisa? Lu Ming menunjukkan ekspresi penuh harap, dan kemudian kesadaran spiritualnya menyapu kedua cincin penyimpanan itu satu demi satu. Lu Ming mengabaikan artefak, pil, dan sejenisnya. Detik berikutnya, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Ia menemukan sebuah kotak indah di antara cincin penyimpanan mereka berdua. Di dalam kotak itu, semuanya terbuat dari kristal primitif. Setiap kotak berisi lebih dari 1000 keping, 2 kotak jika ditotal harganya lebih dari 2000 yuan. Jelas, sebelum mereka tiba di Gunung Xiaofeng, kedua pemuda berjubah putih itu telah mengunjungi bukit-bukit lain dan mengumpulkan banyak dewa primitif. Sebelum mereka sempat menikmatinya, semuanya sudah menjadi milik Lu Ming. Kalian berdua hebat, aku akan memberimu 100 keping kristal primitif ini. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya, dan masing-masing ada 100 keping kristal primitif, terbang ke surga dan Suiku. Jika ingin kuda bekerja, biarkan kudanya makan rumput. Lu Ming sangat memahami hal ini, jadi ia langsung memberikan 200 keping kristal primitif kepada Tianxing dan Suiku. Tianxing dan Suiku pun membungkuk, dengan penuh sukacita di hati, memberi hormat dengan hormat, dan berkata, terima kasih, pemimpin aliansi. Yang lain memandangnya dengan iri. Kemudian, Lu Ming mengamati pemandangan itu lagi dan berkata, kalian tidak buruk. Masing-masing dari kalian diberi hadiah 10 keping kristal primitif. Kemudian, dengan lambaian tangannya, keping-keping kristal dewa primitif beterbangan, masing-masing berisi 10 keping, terbang ke orang yang berbeda. Ada 68 orang di Liga Naga. Selain Tianxing dan Suiku, ada 66 orang. Masing-masing dari mereka memiliki 10 kristal primitif, yaitu 660 keping. Ditambah 200 keping Tianxing dan Suiku, totalnya menjadi 860 yuan. Namun Lu Ming tidak merasa sakit hati. Ada 2100 kristal dewa primitif di dalam 2 cincin penyimpanan manusia berjubah hitam. Terlebih lagi, kristal-kristal primitif ini tidak akan diberikan dengan sia-sia. Benar saja, semua anggota Liga Naga sangat gembira, berterima kasih kepada Lu Ming satu persatu, dan semakin yakin akan Lu Ming. Bagi mereka, butuh ratusan tahun untuk mendapatkan 10 kristal dewa primitif. Sekarang mereka mendapatkannya sekaligus, dan mereka sangat bahagia. Baiklah, selama periode waktu ini, kalian bisa memurnikan kristal asli di tangan kalian terlebih dahulu, lalu, jangan sampai bocorkan sepatah kata pun tentang urusan hari ini. Perintah Lu Ming, ya, kalian bisa tenang. Yang lain menjawab dengan lantang. Tentu saja, mereka tidak akan membocorkannya. Mereka lebih tahu daripada Lu Ming betapa mengerikannya Tian Jiao dari Mingshan. Setelah diperintahkan, ia menghancurkan kedua pemuda berjubah putih itu. Lu Ming kembali ke tempatnya semula dan mulai menutup diri. Kristal primitif ini begitu banyak, cukup bagiku untuk memengaruhi tubuh roh kuno berbaju sirah ungu. Gumam Lu Ming, memikirkan kekuatan dewa kuno Zijia, ia sangat menantikannya. Kemudian, ia mengeluarkan sepotong kristal dewa primitif dan mulai memurnikannya. Setengah bulan, memurnikan 1 potong. Kristal itu bisa dimurnikan dengan biaya 24 yuan setahun. Kristal dewa asli yang digenggam Lu Ming lebih banyak, dan ia bisa menikmati pemurniannya. Dalam 5 tahun, Lu Ming telah memurnikan 120 kristal primitif. Saat itu, akumulasi Lu Ming akhirnya mencapai batasnya. Berderak, tulang-tulangnya berderak seperti guntur, lalu tubuhnya mulai membengkak, memancarkan cahaya terang. Raungan, Lu Ming meraung di langit, meraung di tenggorokannya, seperti kebangkitan dewa kuno. Raungan itu menyebar ke seluruh gunung Xiaofeng. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini? Banyak orang di Longmeng terkejut. Ini tubuh asli pemimpin yang sedang menerobos. Jangan ganggu dia di masa lalu. Kami akan melindungi dharmanya di sekitar kami. Suara Tianxing membuat aliansi naga tenang dan berjaga-jaga. Saat ini, tubuh Lu Ming telah berubah menjadi dewa kuno berbaju biru setinggi 1000 km. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang, yang tak tertandingi. Raungan, raungan, Lu Ming yang meraung di langit, dan raungan para dewa kuno menjadi semakin intens.
Pada saat yang sama, suara dari tubuhnya menjadi semakin keras. Setelah beberapa menit, tubuhnya, tanpa diduga, mulai bangkit kembali, dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih tinggi. 2.000 meter, 3.000 meter. Kali ini, tubuh Lu Ming tumbuh hingga 10.000 meter dalam satu tarikan napas, lalu berhenti. Pada saat yang sama, sisiknya bukan biru, melainkan ungu, melainkan lavender. Berhasil, haha, akhirnya menembus dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Setelah memurnikan begitu banyak dewa primitif, tubuh roh kuno akhirnya menembus dan mencapai tingkat tertinggi yang tercatat dalam Senjue kuno, dewa kuno Zijia. Tentu saja, masih ada jalan panjang sebelum mencapai puncaknya di masa-masa awal dewa kuno Zijia. Pemuda berjubah putih juga berada dalam kondisi yang sama. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhnya dan diam-diam terkagum-kagum. Tubuh dewa kuno Zijia memang jauh lebih kuat daripada tubuh dewa kuno Zijia. Sekarang Lu Ming merasa ia bisa meledakkan sebuah planet dengan satu pukulan. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh pemuda berjubah putih itu. Lu Ming tersenyum. Sebelumnya, ia harus menggunakan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran untuk membunuh pemuda berjubah putih itu, dan pada saat yang sama, ia bisa membunuh pemuda berjubah putih itu tanpa menggunakan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula perang, dan itu akan lebih mudah. Ambillah. Hati membaca sebuah gerakan, Lu Ming menyingkirkan roh kuno baju zirah ungu, memulihkan tubuhnya. Ayo, Lu Ming tidak berhenti. Ia mengeluarkan kristal asli dan mulai memurnikannya. Roh kuno Zijia baru saja mencapai puncaknya. Masih jauh dari puncaknya, dan kekuatannya masih bisa ditingkatkan. Terlebih lagi, ia memiliki lebih banyak dewa primitif di tangannya. Tentu saja, ia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ia mengeluarkan sepotong kristal primitif dan langsung memurnikannya. Namun setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya, dia menemukan bahwa dia memperbaiki kristal asli beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Apakah kecepatan pemurnian kristal dewa asli berkaitan dengan tingkat dewa primitif? Hati Lu Ming tergerak, tetapi ia sangat gembira. Ini luar biasa, kecepatan pemurnian kristal asli akan meningkat beberapa kali lipat. Ayo, Lu Ming menutup matanya dan mulai memurnikan lagi. Dong-dong, jantung dewa kuno berdetak kencang, yang mana lebih kuat? Ia dapat dengan cepat menyerap energi kristal roh asli, mengubahnya menjadi gas darah, dan menyebar ke seluruh tubuh. Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Setelah beberapa waktu, ia menemukan bahwa kecepatan pemurnian kristal dewa primitif 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dulu butuh setengah bulan untuk memurnikan satu kristal primitif, tetapi sekarang, hanya 5 hari, ia dapat memurnikan satu kristal. Dengan kata lain, ia dapat memurnikan 6 yuan sebulan, dan 72 yuan setahun, yang sangat meningkatkan kecepatannya. Seiring berjalannya waktu, kristal primitif disempurnakan oleh Lu Ming, dan dewa kuno Zijia Lu Ming juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Ketika ia berubah menjadi tubuh dewa kuno berzirah ungu, zirah sisik ungu mudanya juga secara bertahap semakin dalam. Di saat yang sama, kultivasi Lu Ming juga semakin kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat kelima Raja Dewa, hanya selangkah lagi dari tingkat ke-6 Raja Dewa. Selanjutnya, Lu Ming mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak dari Raja Dewa 6. Beberapa tahun kemudian, Lu Ming memurnikan ratusan kristal primitif, dan mengumpulkannya hingga batas maksimal. Dampak, saat Lu Ming bergerak di dalam hatinya, kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak liar. Pada saat yang sama, energi dari beberapa inti bintang konstan disempurnakan dalam formula Lu Ming, yang kemudian mengalir ke dalam tubuh Lu Ming, menyatu dengan kekuatan ilahi, dan berdampak pada ke-6 aspek Raja Dewa. Ledakan, entah berapa lama kemudian, sebuah raungan keluar dari tubuh Lu Ming, dan kemudian sebuah napas besar membubung ke langit. Raja Dewa 6, terobosan. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa, menyerap energi di dalam kristal, dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah beberapa hari, napas Lu Ming menjadi tenang, menyatu dengan tubuhnya, dan menghilang. Sua, pada saat ini, tubuhnya berkedip, langit bergerak, air melengkung, dan makhluk lain terbang masuk, berkata, selamat atas terobosan Liga Utama. Sulit untuk tenang di jantung surga dan air. Di masa lalu, kultivasi Lu Ming begitu mengerikan hingga bisa menghancurkan Tianjiao, sebuah gunung yang terkenal. Selama periode ini, semangat dan kultivasi kuno Lu Ming telah menembus satu demi satu. Apa kekuatan Lu Ming? Jangan terlalu sopan, yang lain sibuk denganmu. Tianxing dan Suiku tinggallah, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Lu Ming berkata, kemudian yang lain pergi, dan Tianxing serta Suiku tetap tinggal. Tuan, apa yang ingin kau tanyakan kepada kami? Surga memimpin jalan, aku ingin bertanya tentang gunung terkenalmu. Lu Ming berkata, gunung terkenal. Hati Tianxing dan Suiku sangat terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Apakah Lu Ming mulai memikirkan gunung terkenal? Pemimpin, apakah kau akan pergi ke Mingshan? Tanya Tianxing. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk dan berkata, sumber daya gunung Taishan 100 kali lebih tinggi daripada gunung Xiaofeng.
Karena kita sudah di sini, sayang sekali kalau tidak pergi ke Gunung Taisan. Lagi pula, aku tidak akan pergi, aku akan mengajakmu. Bersama, wajah Tianxing dan Suiku berubah lagi. Apa, Gunung Taisan berbahaya? Tanya Lu Ming. Sangat berbahaya. Tianxing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, dunia ini telah mengumpulkan berbagai kekuatan dan ras di alam semesta untuk mengolah Tianjiao, dewa primitif. Para Tianjiao ini datang ke sini untuk berkultivasi, jadi di dunia ini, yang lemah memakan yang kuat. Hal ini terutama terlihat jelas di Gunung Taisan. Orang yang kekuatannya tidak memadai mudah dibunuh di Gunung Taisan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Gunung Taisan dapat memurnikan kristal dewa primitif ratusan kali lebih cepat daripada Xiaoshan, kebanyakan orang dengan kultivasi yang tidak memadai lebih suka tinggal di pegunungan, perlahan-lahan memurnikan kristal dewa asli, dan mengolahnya secara perlahan, daripada tinggal di Gunung Taisan. Oh, Lu Ming mengangguk dan berkata, ceritakan tentang situasi spesifik Gunung Mingshan. Bagus, Tianxing mengangguk, memilah kata-katanya, dan berkata, ada 13 gunung terkenal di dunia ini, yang tersebar di mana-mana. Namun, ke-13 gunung terkenal itu telah lama dimiliki dan diduduki. Namun, situasi pendudukannya juga berbeda. 11 dari 13 gunung terkenal itu bersatu. Setiap gunung terkenal diduduki oleh suatu kekuatan, dan setiap gunung terkenal memiliki seorang penguasa gunung yang kuat. Pendatang baru tidak bisa berdiri di gunung-gunung terkenal itu. Jika mereka ingin memasuki gunung-gunung terkenal itu dan menyatukan dewa-dewa primitif, mereka harus bergabung dengan kekuatan gunung terkenal itu. Jika ada kekuatan yang ingin memasuki gunung terkenal untuk pembangunan, hanya dua yang tersisa yang akan memiliki kesempatan, karena keduanya masih dalam situasi separatisme, dan banyak kekuatan, besar maupun kecil, saling bertempur, dan belum ada persatuan. Tianxing menjelaskan situasi umum dari 13 gunung terkenal tersebut. Gunung Fengyun, Aliansi Awan Langit, tampaknya hanya salah satu kekuatan di Gunung Fengyun. Lu Mingdao, ya, Gunung Fengyun adalah salah satu dari dua gunung terkenal yang belum bersatu, dan merupakan gunung terkenal terdekat dengan Gunung Xiaofeng. Aliansi Yuntian hanyalah salah satunya. Tianxing mengangguk. Begitu, oke, ayo kita pergi ke Gunung Fengyun. Lu Mingdao, ke Gunung Fengyun. Pemimpin aliansi, bisakah? Wajah Tianxing dan Suiku berubah. Sangat berbahaya pergi ke Gunung Fengyun dengan kekuatan mereka. Apa kau ingin tinggal di tempat kecil ini daripada pergi ke gunung terkenal untuk berlatih? Lu Ming berkata dengan ringan. Petik 2, tentu saja, kami ingin pergi ke gunung yang terkenal, tetapi kebanyakan dari kami di Liga Naga tidak cukup kuat. Jika kami pergi ke gunung yang terkenal, kami takut akan berbahaya jika diikuti oleh pasukan lain. Airnya surut dan wajahnya serius. Tidak apa-apa, orang-orang Liga Naga, aku akan melindungi kalian dan tidak akan membiarkan kalian terbunuh. Lu Ming tampak percaya diri. Sekarang, kekuatan tempurnya melonjak, di saat yang sama, ia juga menguasai bola. Jika ia dan bolanya digabungkan, kekuatannya akan lebih menakjubkan. Ia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berdiri di gunung yang terkenal. Wajah Tianxing dan Suiku berubah sejenak, lalu berkata, karena pemimpin aliansi akan pergi, kami tentu saja akan menemani pemimpin, tetapi kami tidak tahu apakah yang lain ingin pergi atau tidak. Jika kalian bersedia pergi denganku, kalian boleh pergi denganku. Jika kau tidak mau pergi, aku tidak akan memaksamu. Kata Lu Ming. 2 hari kemudian, Lu Ming memanggil semua anggota Liga Naga dan menyampaikan pikirannya. Semua orang berubah wajah ketika mendengar Lu Ming akan pergi ke Gunung Fengyun. Akhirnya, sebagian kecil orang memilih untuk tinggal di Gunung Xiaofeng. Lagi pula, meskipun Gunung Fengyun sangat menarik, terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Lebih dari 40 orang memilih untuk mengikuti Lu Ming ke Gunung Fengyun dan memilih untuk percaya pada Lu Ming. Keesokan harinya, Lu Ming berangkat dengan lebih dari 40 anggota Liga Naga dan berbaris ke Gunung Fengyun. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai gunung itu. Apakah itu Gunung Fengyun, salah satu gunung yang terkenal? Sungguh megah dan luar biasa. Lu Ming mengangkat pandangannya dan menatap ke depan. Di bumi di depannya, berdiri sebuah gunung yang sangat besar dan tak tertandingi. Gunung yang sangat besar dan tak terbatas ini tidak sebanding dengan Gunung Xiaofeng. Gunung Xiaofeng memang besar, mencapai 100.000 kaki. Namun, dibandingkan dengan Gunung Fengyun, gunung ini kecil dan tak tertandingi. Megah dan megahnya, meskipun berjauhan, seseorang dapat merasakan tekanan yang mengerikan, menyebar. Tekanan semacam ini seperti duduk di hadapan dewa primitif yang sesungguhnya. Gunung yang terkenal adalah tempat para dewa primitif dibiarkan. Konon, sebelum tahun-tahun yang tak berujung, terdapat dewa primitif di dalam perut setiap gunung yang terkenal. Meskipun tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, gunung yang terkenal tetaplah tanah suci bagi mereka yang mempraktikkan dewa primitif. Tidak, seharusnya menjadi tanah suci bagi para praktisi. Konon, meskipun tidak ada kultivasi dewa primitif, berlatih di gunung yang terkenal dapat membawa manfaat besar. Apakah ini gunung yang terkenal? Gumam anggota Liga Naga lainnya dan menantikannya. Banyak orang telah datang ke dunia ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mengunjungi gunung-gunung terkenal.
Go! Lu Ming melambaikan tangannya dan bergegas menuju gunung terkenal itu bersama orang-orang dari Liga Naga. Gunung-gunung terkenal itu sangat luas. Aku tidak tahu seberapa besarnya. Lagi pula, dengan penglihatan Lu Ming, mereka tidak bisa dilihat sekilas. Puluhan dari mereka memasuki gunung terkenal itu, yang tidak berbeda dengan beberapa semut yang memasuki lautan luas. Tak lama kemudian, mereka benar-benar menginjakkan kaki di kaki gunung terkenal itu dan memasuki jajaran gunung terkenal itu. Sungguh udara primitif yang kaya. Udara primitif di sini setidaknya puluhan kali lipat dari Xiao Fengshan, dan juga puluhan kali lebih cepat untuk memurnikan kristal roh asli di sini. Banyak orang di Longmeng terkagum-kagum. Di sini, hanya kaki Gunung Fengyun. Jika itu intinya, seberapa kuat udara aslinya. Ini bukan hanya tentang membicarakannya. Ini, Lu Ming merasakan dengan saksama bahwa itu tidak sesederhana udara aslinya. Di dalam lingkup Gunung Fengyun, selalu ada tekanan kuat pada tubuh. Di sini, gerakan dan kecepatan mereka akan menjadi lebih lambat. Di Gunung Fengyun, dengan tekanan yang kuat, ia dapat menekan kecepatan dan pergerakan, serta menjadi lebih lambat daripada tempat lain. Terlebih lagi, Lu Ming merasakan sesuatu yang aneh. Lu Ming memejamkan mata, merasakannya dengan sedikit hati-hati, lalu mengungkapkan secercah kegembiraan. Ia menemukan bahwa di bawah tekanan seperti itu, ia dapat mempercepat pemahamannya tentang faktor kekuatan dewa asli dan menjadi lebih cepat daripada tempat lain. Ini adalah tempat di mana dewa-dewa primitif dibiarkan. Terlalu misterius, Lu Ming mendesah. Ketika langit dan bumi lahir, langit dan bumi mengendalikan kekuatan aslinya. Sekarang, orang-orang yang berlatih terus-menerus memahami kekuatan dewa dan membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, yang terus-menerus mendekati kekuatan dewa asli. Di sini, para dewa asli dibiarkan, dan sisa-sisa misterius dari kekuatan dewa asli, tentu saja, memiliki pengaruh yang besar pada pemahamannya tentang faktor kekuatan dewa asli. Pergilah ke pegunungan. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming membawa orang-orang dari Liga Naga dan pergi ke Gunung Fengyun. Gunung Fengyun sangat besar, mereka tidak bertemu orang lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah dan berhenti di depannya. Lingkungan di sini sangat bagus, dan udara aslinya kaya, setidaknya 100 kali lipat dari Xiao Fengshan. Sangat cocok untuk berlatih di sini. Setelah itu, ayo berlatih di sini. Ini markas besar Liga Naga kita. Lu Ming membuka mulutnya, lalu melangkah maju, telapak tangannya seperti pisau, dan menebas ke arah sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Boom! Telapak tangannya tergores di gunung batu. Batu itu bergetar tanpa henti, tetapi tidak terpotong. Hanya tergores sedikit. Sekeras itu, Lu Ming terkejut. Awalnya, ia ingin memotong batu besar dan mengukirnya menjadi prasasti batu, mengukir kata Liga Naga di atasnya, dan mendirikannya di depan lembah. Baru saja, kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan bintang pun harus melompat dan menghancurkannya. Tanpa diduga, bahkan batu besar setinggi 10 meter pun tidak dapat terpotong di sini. Hanya bisa dikatakan bahwa tempat yang melahirkan para dewa primitif itu terlalu luar biasa. Batu itu sangat keras dan sulit dihancurkan. Aku tidak percaya. Lu Ming menggertakkan giginya, tetapi ia tidak bisa kehilangan muka di depan anak buahnya. Ia memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Ke-11 jenis kekuatan suci di tubuhnya aktif. Pada saat yang sama, ia menampilkan tubuh emas iblis, membuat telapak tangannya lebih keras daripada artefak itu. Boom, 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 Lu Ming mengayunkan dan menebas batu itu terus-menerus, batu itu bergetar terus-menerus dan kerikil memercik. Setelah ratusan kali memotong, akhirnya batu itu berhasil dipahat, dan Lu Ming melanjutkan perbaikannya. Setelah itu, prasasti batu bertuliskan, 10,5 meter tingginya, akhirnya terukir. Huhuhuhu, Lu Ming terengah-engah dan berkeringat. Menyelesaikan prasasti batu lebih melelahkan daripada berperang besar. Untungnya, semuanya sudah selesai. Setelah itu, mereka pergi ke lembah, mengatur waktu, dan tinggal di sana. Banyak orang tidak sabar untuk memurnikan kristal asli. Benar saja, sebulan kemudian, mereka berhasil memadatkannya menjadi kristal primitif, yang membuat semua orang gembira. 1 bulan adalah 1 keping. Kecepatan ini terlalu cepat, butuh 10 tahun untuk berada di Xiao Fengshan. 10 tahun telah menjadi 1 bulan, yang membuat banyak orang merasa sedikit bingung dan merasa seperti mimpi untuk sementara waktu. Kemudian, banyak orang berpikir tentang berapa banyak kristal dewa yang akan Lu Ming serahkan ke sini. Bagi orang-orang gunung terkenal lainnya, hal terbaik yang pernah mereka dengar adalah mereka harus membayar 9 yuan untuk 10 yuan dan menyimpan 1 keping untuk diri mereka sendiri. Ini sudah merupakan perawatan terbaik. Di beberapa tempat, bahkan 20 yuan dan 19 yuan. Meski begitu, jauh lebih baik daripada di pegunungan itu. Banyak orang ingin bergabung. Jadi, berapa biaya yang akan dikenakan Lu Ming? Berapa pun yang dikumpulkan Lu Ming, mereka semua mengakuinya. Lagi pula, di Gunung Fengyun, mereka perlu mengandalkan Lu Ming untuk perlindungan. Kamu bisa memurnikan kristal asli, dan proporsi yang diserahkan sama dengan Xiao Fengshan. Suara Lu Ming terdengar. Apa? Semua orang, termasuk Tianxing dan Suiku, tercengang.
Sama dengan Xiao Fengshan, di Gunung Xiao Feng, kebanyakan orang bisa meninggalkan setengah uang, dan hanya membayar 5 yuan untuk 10 yuan. Di sini, mungkinkah sama? Kebanyakan orang mengira mereka salah dengar dan hanya bermimpi. Perawatan ini terlalu murah hati. Di sini, satu kristal asli bisa dipadatkan dalam sebulan, 12 yuan setahun, 1.200 yuan dalam 100 tahun. Jika kamu menyerahkan setengahnya, kamu masih punya 600 yuan. Di Gunung Xiaofeng, hanya ada 5 yuan dalam 100 tahun, yang merupakan perbedaan yang sangat besar. Apa, jika kamu tidak menginginkan rasio ini, kamu harus menyerahkan lebih banyak. Lu Ming berkata dengan ringan. Tidak, terima kasih banyak. Terima kasih atas kebaikanmu. Dalam hati, Lu Huoming dan yang lainnya sibuk. Dulu, jika mereka terpaksa tidak berdaya, sekarang, mereka lebih tulus kepada Lu Ming. Setidaknya di dunia ini, mereka akan sangat mendukung Lu Ming. Lu Ming tertawa. Orang-orang ini berani mengikutinya ke Gunung Fengyun. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Jika orang lain bergabung dengan mereka di masa depan, tidak akan ada perlakuan seperti itu. Baiklah, lanjutkan. Lu Ming melambaikan tangannya, dan dia pergi ke lembah yang dalam sendirian. Jauh di dalam lembah, ada sebuah gua kecil, sangat tenang, cocok untuk berkultivasi. Lumayan, Lu Ming tertawa dan duduk di dalam gua. Dia tidak mengeluarkan kristal aslinya, tetapi merasakan tekanan dari luar. Benar saja, di bawah tekanan ini, pemahamannya tentang faktor kekuatan ilahi asli meningkat pesat, bahkan lebih cepat daripada kultivasinya di bawah patung aslinya. Setelah berlatih selama 2 hari, Lu Ming mengeluarkan sepotong kristal ilahi primitif untuk dimurnikan. Dia menemukan bahwa saat memurnikan kristal ilahi asli, dia tidak menunda pemahamannya tentang faktor kekuatan ilahi asli. Memurnikan kristal roh asli, hati dewa kuno akan dimurnikan secara naluriah, tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Segera, Lu Ming dan mereka tiba di Gunung Fengyun. Hanya 3 bulan, boom, saat itu, di luar lembah, terdengar suara gemuruh. Lu Ming membuka matanya dan menyelesaikan latihannya. Tak lama kemudian, seorang anggota aliansi naga bergegas masuk dan melaporkan, "Pemimpin, ada masalah. Pasukan lain dari Gunung Fengyun sedang datang." "Kau benar-benar datang," bisik Lu Ming. Di Gunung Fengyun, ada banyak pasukan besar dan kecil. Pasukan-pasukan ini, saling berebut wilayah, dan sering bertempur. Mereka datang ke sini, tentu saja tidak akan tenang. Begitu ketahuan, mereka pasti akan diserang. Setelah 3 bulan tenang, akhirnya ketahuan. "Pergi." Lu Ming melangkah keluar dengan satu langkah dan berubah menjadi pelangi, lalu bergegas keluar dari lembah. Tak lama kemudian, Lu Ming keluar dari lembah. Di luar lembah, orang-orang dari Liga Naga, seperti Tianxing dan Suiku, berkumpul dan berjaga di mulut lembah. Di depan lembah, ada 3 pemuda berdiri di sana dengan wajah dingin. 3 pemuda berjubah putih berdiri di sana dengan wajah dingin, menatap orang-orang dari Liga Naga. Lu Ming melangkah keluar dan jatuh di depan Tianxing dan yang lainnya. "Pemimpin aliansi." Tianxing dan yang lainnya memberi hormat kepada Lu Ming. "Apakah Anda pemimpin aliansi naga?" Ada 3 pemuda berjubah putih, dan seorang pemuda di tengah. Dia cukup tampan, dengan tanda harimau di alisnya, tetapi dia cukup bermartabat. Lu Ming tidak menjawab, tetapi melirik. Dia menemukan ada bekas pisau yang dalam di prasasti batu, yang menghancurkan kata, aliansi naga, hingga tak dapat dikenali. Sinar roh jahat melintas di mata Lu Ming. Prasasti batu yang telah ia kerjakan dengan susah payah itu benar-benar hancur. Kemarahannya muncul dari hatinya, dan wajahnya muram. "Nak, apa kau tidak mendengar apa yang kutanyakan?" Para pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya minum dengan dingin, dan mata mereka berkilat. "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke Liga Naga kita. Apa yang disebut masalah?" Lu Ming menahan amarahnya dan berkata, "Ada apa? Hehe, tahukah kau bahwa ini adalah wilayah aliansi langit awan kita? Kau tidak memiliki izin dari aliansi langit awan kita, dan kau mendirikan aliansi di sini, berlatih di sini, dan memurnikan kristal asli. Apa yang harus kau lakukan?" Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya berkata, "Apa, aliansi langit awan?" Lu Ming tercengang. Ini benar-benar aliansi langit awan. Kebetulan saja dia pernah membunuh 2 orang dari aliansi langit awan di Gunung Xiaofeng sebelumnya. Tanpa diduga, dia datang ke Gunung Fengyun dan berlari ke wilayah Liga Yuntian. Ini benar-benar takdir. Pantas saja kalian saling memandang, begitu akrab. Ini adalah wilayah aliansi langit awanmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lu Ming menenangkan suasana hatinya dan berkata dengan senyum tipis. "Omong kosong, Gunung Fengyun, setiap tempat dihuni oleh kekuatan yang berbeda-beda. Ini adalah wilayah aliansi langit awan kami. Jika kau masuk ke sini tanpa izin dan memurnikan udara asli di sini, hukumannya adalah mati. Namun, kami dapat memberimu kesempatan untuk bergabung dengan aliansi langit awan kami dan menjadi budak aliansi langit awan kami. Kau boleh mengampuni nyawamu," kata pemuda bertanda harimau di alisnya. "Maaf, kami tidak terbiasa menjadi budak orang lain. Lagi pula, daerah ini akan menjadi milik Liga Naga kami di masa depan. Aliansi Yuntian, ayo pergi." Lu Ming melambaikan tangan sesuka hatinya. "Apa, nak?
Apa yang kau bicarakan? Cari kematian. Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di alisnya meraung. Ia sudah lama merasa bahwa Luming adalah sekelompok orang dengan kultivasi rendah dan kultivasi terkuat. Namun, para Dewa Qizong kebanyakan berasal dari gunung kecil. Hal semacam ini sering terjadi. Beberapa bukit kecil, ketika merasa kekuatannya sudah cukup, ingin berkembang di gunung-gunung terkenal dan menduduki wilayah di gunung-gunung terkenal. Pada akhirnya, mereka seringkali hancur total. Atau menjadi budak kekuatan besar itu, yang bertanggung jawab untuk memurnikan kristal primitif, dan tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Atau gunung pertumpahan darah, selamanya tinggal di sini. Mereka tidak memperhatikan bukit semacam ini. Jika kau tidak berbicara dengan mereka, tangkap saja mereka dan bunuh mereka. Seorang pemuda berjubah putih lainnya berteriak dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napas yang keras keluar dan menekan mereka ke arah Luming. Pria ini memiliki 7 puncak kultivasi. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi binatang raksasa. Ini adalah tubuh aslinya. Apakah itu setara dengan tubuh kuno berbaju sirah ungu? Luming bergumam bahwa kekuatan pemuda ini hampir setara dengan 2 pemuda yang telah membunuh Xiao Fengshan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Namun, tidak ada tekanan pada Luming. Sentuh. Luming melangkah maju dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran. Senjata ajaib super muncul di tangannya dan ditekan dengan satu senjata. Sebuah tombak besar dan tak tertandingi terbentuk, seperti gunung, dan jatuh ke sisi lain. Binatang buas itu meraung, juga menampilkan teknik rahasia aslinya, dan menghadapi Luming. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan kekuatannya menyapu. Jenius dari aliansi awan langit, tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan tubuhnya bergetar hebat. Sekarang, untuk mencapai 6 tingkat Raja Dewa, Luming Xiu telah menembus semua 11 jenis kekuatan dewa, dan kekuatan tempurnya telah melonjak. Dia tidak perlu menampilkan dewa-dewa kuno untuk saling menghancurkan. Setelah satu gerakan untuk mengusir lawan, Luming melangkah maju lagi dan membombardir dengan senjata ajaib. Senjata tiran itu meluncur turun dan meraung dengan ganas. Seorang pemuda berbaju putih lainnya mengubah raut wajahnya. Rupanya, mereka tidak menyangka Luming begitu kuat. Berani melawan, maju bersama dan bunuh anak ini. Pemuda bertanda harimau di alisnya meraung. Tubuhnya seperti binatang buas. Saat ia melesat keluar, tubuhnya dengan cepat membesar menjadi seekor harimau raksasa setinggi 10.000 meter. Harimau raksasa ini, bersisik putih, bertaring tajam, ganas, dan mengaum, lembah berguncang. Tianxing dan yang lainnya terkejut dan mundur ke dalam lembah. Pada saat yang sama, pemuda ketiga berjubah putih juga menunjukkan jurus rahasia aslinya dan membunuh Luming. 3 orang itu muncul bersamaan, kekuatannya mengerikan. Bagus, datang. Luming tak kenal takut, dan kekuatan suci di tubuhnya terus mendesaknya. Di kepalanya, gerbang dominasi dan pedang penghancur kehampaan muncul satu demi satu. Semuanya memancarkan cahaya terang dan membunuh mereka. 3 rahasia asli, seru harimau raksasa itu, dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya itu kuat dan mengerikan. Kehampaan meledak dan membombardir gerbang sang master. Kapan? Gerbang dominasi bergetar, dan sinar putih harimau raksasa itu dikalahkan, dan harimau raksasa itu terdorong mundur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Selain itu, anggota aliansi awan langit tertembak dan menghantam batu-batu besar yang sangat cepat, yang menyebabkan retakan di batu-batu besar itu. Batu-batu di sini sangat keras. Jika diletakkan di luar, mereka akan menghancurkan bumi dan langit. Sungguh roh primitif yang kuat. Mata Luming bergerak, terkejut melihat roh primitif harimau itu. Tubuh asli harimau raksasa ini lebih kuat daripada yang lain, bahkan di atas Luming. Luming memperkirakan bahwa itu setara dengan periode pertengahan Dewa Zijia kuno. Jadi, kekuatan keseluruhannya lebih kuat daripada 2 lainnya. Namun, itu tidak membuat banyak perbedaan bagi Luming. Gerbang dominasi berdengung dan bergetar, dan daya tariknya menjadi semakin kuat. Ia terus menekan harimau raksasa itu. Gerbang dominasi adalah keterampilan rahasia asli yang pertama kali dipahami Luming, dan itu sepenuhnya dipahami olehnya. Hingga saat ini, pemahamannya tentang gerbang dominasi semakin dalam dan kuat. Boom! Gerbang master bertabrakan dengan harimau raksasa untuk kedua kalinya. Harimau raksasa itu menjerit, dan cakar harimau itu meledak, dan tubuhnya mundur dengan keras. Kami akan membantumu. 2 anggota aliansi awan lainnya akan datang untuk minum. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Dengan suara dingin, Luming menembak jatuh kedua pria itu satu demi satu. Sentuh, sentuh. Kedua orang itu langsung dikalahkan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Satu tertusuk tombak, dan yang lainnya terbelah 2 oleh pedang penghancur kehampaan. Kali ini, lukanya lebih parah.